Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Kali ini kita akan bahas mengenai masih bab trigonometri, yaitu koordinat kutub dan kartesius. Oke, yang pertama kita bahas yaitu koordinat kartesius terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau koordinat kartesius sendiri kan pasti kamu sudah tidak asing ya. Jadi apa? Ada sumbu X dan ada sumbu Y, seperti itu kan. Nah, ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, jadi misalkan kita punya titik di sini. Titik A namanya. Kita bisa sebut titik A ini adalah X, Y. X itu dari sini ke sini ya, kemudian Y dari sini ke sini. X, Y. Nah, tetapi di sini kita akan hubungkan dengan yang namanya koordinat kutub. Ya, koordinat kutub itu akan ada R atau jari-jari dan juga ada sudut. Jadi kalau ibaratnya gambarnya seperti ini X, ini Y, maka hubungannya dengan koordinat kutub adalah ini sudutnya nih, dan ini dari sini ke sini adalah jari-jarinya. Gitu ya. Sehingga yang kita tahu kan di awal di perbandingan trigonometri itu untuk rumus cos apa? Cos sami kan, samping per miring kan. Jadi kalau untuk mencari sudut, cos alfa sama dengan sampingnya X. Sementara miringnya R. Sehingga cos alfa sama dengan X per R. Nah, dari sini kita bisa simpulkan untuk mencari X yaitu tinggal kali silang. Berarti R dikali cos alfa. X sama dengan R dikali cos alfa. Seperti itu. Sebaliknya, kita sekarang akan cari menggunakan sin. Nah, kalau sin itu kan rumusnya apa? Depan per miring ya. Maka depannya adalah Y, miringnya adalah R. Oke? Sehingga sin alfa sama dengan Y per R. Maka nilai Y sama dengan, kita kali silang lagi, R dikali sin alfa. Nah, kita temukan rumusnya. Jadi intinya kalau mencari X itu R kali cos alfa, untuk mencari Y itu R kali sin alfa. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke koordinat kutub. Ya. Tadi sudah dijelaskan juga di awal ya. Jadi koordinat kutub itu kita akan cari R atau jari-jari dan juga cari sudut. R itu jari-jari, alfanya itu simbol sudut, ya. Nah, jadi kalau yang namanya sudut tuh yang di sini ya. Sudutnya berapa, kemudian jari-jarinya. Nah, di sini kita gunakan yang namanya Pitagoras karena untuk mencari R ya atau sisi miring, maka apa? Nah, tinggal ditambahkan kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan rumus Pitagoras ya. Sehingga untuk mencari R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari sudut? Nah, di sini kita gunakan tan. Tan itu kan kita tahu ya apa? Depan per samping. Nah, maka tan alfa depannya itu Y. Kemudian sampingnya itu X, maka Y per X. Sehingga di sini kalau kita mau cari hanya alfa, maka kita gunakan artes. Tan pangkat min 1 dibacanya artes ya, artes tan dari Y per X. Jadi di sini yang dicari adalah sudut. Contoh misalkan alfa sama dengan arkes cos setengah. Arkes cos setengah berarti sudutnya berapa yang nilainya? Sudut berapa yang nilainya setengah? Cos berapa yang nilainya setengah? Berapa? 60 kan? Berarti alfanya dari cos arkes cos setengah adalah 60 derajat. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lagi di contoh. Sekarang kita akan masuk ke contoh, tapi sebelumnya silahkan di screenshot terlebih dahulu untuk lebih jelas rumus-rumusnya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, setelah ini saya akan hapus. Saya hitung sampai 2. 1, 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di sini ubahlah ke dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, jadi ini merupakan koordinat kutub. Ingat ya, kalau kutub itu ada R dan sudut. Ingatnya ada derajat aja ya, maka dia kutub. Nah, kita akan ubah ke koordinat kartesius. Ingat, berarti kan yang harus dicari adalah apa?
X, Y. Gitu ya. Ini bentuk koordinat kartesius, sehingga kita tahu kan rumus X-nya itu sendiri adalah apa? R dikali cos alfa. Ya. Kemudian nanti ya kita cari apa? R dikali sin alfa. Dan kita tahu R-nya itu adalah 4. Dan alfanya sendiri adalah 60 derajat. Sehingga kita tinggal substitusi saja. R-nya 4 dikali cos alfanya berapa? 60. Sehingga 4 dikali cos 60. Masih ingat ya? Kita gunakan jari kita. Kalau cos mulai dari kelingking. 0, 30, 45, 60. Berapa ini nilainya? Setengah. 4 dikali setengah nilainya adalah 2. Oke. Kemudian kita akan cari Y. Y itu tadi rumusnya apa? R ini ya, dikali sin alfa. Sama, R kita masukkan 4. Kemudian dikali sin alfanya adalah 60 derajat. Sehingga 4-nya tulis ulang. Kemudian cari sin 60. Sin mulai dari jempol. 0, 30, 45, 60. Berapa ini? Setengah akar 3. Sehingga hasilnya 4 dibagi 2 itu 2 akar 3. Sehingga titik koordinatnya atau koordinat kartesiusnya adalah 2,2 akar 3. Seperti itu ya. Jadi di sini X dan Y. Kemudian kita masuk yang B. Nah, di sini negatif 6,150 derajat. Tadi ini apa? R. Ini apa? Alfa. Dan yang mau kita cari adalah apa? B, X, Y. Langsung saja. X adalah R dikali cos alfa. R-nya berapa? Negatif 6. Dikali cos. Cos berapa? 150 derajat. Sehingga negatif 6 dikali cos 150. Masih ingat ya? Kita gunakan tangan. Cos mulai dari kelingking. Nah, 150 kuadran 2. Kuadran 2 untuk nilai cos negatif. Good. Berarti 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150. Berapa nih? Setengah akar 3. Negatif. Negatif setengah akar 3. Sehingga min ketemu min plus ya. 6 dibagi 2, 3 akar 3. Kemudian satu lagi Y sama dengan R dikali sin alfa. Masukkan R-nya negatif 6 dikali sin 150 derajat. Min 6 dikali sin 150. Gunakan lagi tangannya. Kuadran 2, 150 nilainya positif. 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150. Setengah positif. Sehingga negatif 6 dibagi 2 yaitu negatif 3. Sehingga nilai B-nya adalah 3 akar 3, negatif 3. Oh ya, jangan lupa untuk mencari nilai lebih dari 90 derajat terutama, silahkan simak video saya yang sebelumnya tentang cara menentukan nilai trigonometri dengan menggunakan 5 jari. Atau bisa cek di deskripsi komentarnya ya. Di deskripsi nanti akan ada link-linknya, kamu tinggal klik saja. Oke, sekarang silakan untuk di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, setelah ini saya akan lanjut ke contoh yang koordinat kutub. Kita hapus dulu 1, 2. Oke, kita akan masuk contoh yang berikutnya. Ubahlah ke dalam bentuk koordinat kutub. Jadi ini bentuk koordinat kartesius, kita akan ubah ke bentuk A, R, alfa. Maka ini adalah X ya. Ini adalah Y. Oke. Pertama untuk mencari R, rumusnya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. R sama dengan akar
X kuadrat ditambah Y kuadrat. X masukkan berapa? 4 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 pangkat 2, 16 akar 3 pangkat 2, akar 9, atau nilai 3 ya langsung ya, akar atau akarnya hilang. 4 pangkat 2, 16 kali 3, 48 ditambah 16 berapa? Akar 64. Oke, yaitu hasilnya 8. Sekarang kita cari sudutnya. Apa? Arcus tan dari Y per X. Oke, arcus tan dari Y. Y-nya kita tahu 4. X-nya kita tahu 4 akar 3. Sehingga arcus tan dari 1 per akar 3. Ingat ya, kalau ada akar di bawah kita kali garis kawan, itu akar 3 per akar 3. Sehingga sama artinya dengan 1 per akar 3, atau mau akar 3 jadi 3, 1 per 3 akar 3. Dan X positif, Y positif artinya dia berada di kuadran pertama. Ya, berarti nilai tan berapa? Yang hasilnya sepertiga akar 3. Tan. Sepertiga akar 3 di sini ya. Berarti 0, 30 derajat. Berarti nilai sudutnya adalah 30 derajat. Sementara nilai jari-jarinya adalah 8. Sehingga koordinat kutubnya adalah 8,30 derajat. Jelas ya? Oke, semoga jelas. Sekarang kita langsung ke yang B. B, 2 akar 2, negatif 2 akar 2. Ini apa? X. Ini apa? Y. Kita akan cari apa? B, R, alfa. Kita cari R-nya dulu. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya berapa? 2 akar 2. Masukkan, jangan lupa kuadrat. Negatif 2 akar 2. Masukkan, jangan lupa kuadrat. 2 pangkat 2, 4. Akar 2 pangkat 2, 2. Akarnya hilang. Negatif 2 pangkat 2, 4. Akar 2 pangkat 2, 2. Akarnya hilang. Sehingga 8 ditambah 8. Berapa? Akar 16 berapa? 4. Oke. Sekarang kita cari sudut. Rumusnya apa? Tan arcus Y per X. Kemudian tan arcus Y-nya berapa? Min 2 akar 2 per X. X-nya berapa? 2 akar 2. Oke ya. Sehingga arcus tan dari negatif 1 kan. Ini kan cara-cara saling 1. Nah, kita tahu kalau X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi kalau ibaratnya kuadran, ini X, ini Y. Tadi X positif, Y positif di sini ya, kuadran 1. Kalau X positif, Y negatif kan, X positif, Y negatif. Berarti di sini kan, X-nya positif, Y-nya negatif. Sehingga kuadran 4. Nah, berarti kuadran 4. Tan di kuadran 4 yang nilainya negatif 1. Nah, kamu juga perlu ingat sesuatu nih. Jadi kalau misalkan untuk tan, kalau misalkan belakang sudutnya itu 5, maka dia tengah, nilai 1 atau negatif 1. Sementara kalau cos atau sin, kalau belakangnya 5, nilai itu setengah akar 2 atau negatif setengah akar 2. Jadi kita langsung saja cari yang belakangnya 5 dan dia nilainya negatif 1. Atau dari sini juga boleh. Ya, kuadran satunya kan ini 0, 90, 180, 270, berapa? Tambah 30, 300, tambah 15. Yang hasilnya negatif 1 di sini, yaitu 315 derajat. Oke, sehingga nilai alfanya adalah 315 derajat. Sehingga kita tahu nilai B-nya 4,315 derajat. Oke, semoga paham ya. Dan yang lebih harus ditingkatkan lagi untuk mencari nilai sudutnya, dilihat dari dia berada di kuadran berapa. Saya ulangi lagi di sini, kalau keduanya nilai positif untuk X dan Y-nya, maka dia kuadran 1 ya. Kemudian kalau X-nya negatif,
Y-nya positif, dia kuadran 2. Kalau X-nya negatif, Y-nya negatif juga, dia kuadran 3. Seperti itu ya. Jadi dia mengikuti positif atau negatif. Jangan lupa kalau positif itu Y ke atas, X positif ke kanan. Kalau Y negatif ke bawah, Y negatif, X negatif ke kiri. Seperti itu. Ya silakan sekarang diskusi terlebih dahulu. Saya hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau kurang paham bisa komen di bawah ini, di komentar maksudnya. Dan juga boleh juga request soal atau request materi yang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.